Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, pada video tutorial ini kita akan membahas kegiatan belajar 2, yaitu teknik dasar pertolongan pertama. Dalam video ini kita akan melihat perlengkapan apa saja yang perlu disiapkan, bagaimana menangani luka ringan, bagaimana respon awal pada cedera otot dan sendi, bagaimana menangani gejala panas dan dehidrasi, serta bagaimana membuat simulasi pertolongan pertama. Perlu diingat, materi ini bersifat edukatif. Kita tidak melakukan tindakan medis di luar kemampuan. Jika kondisi korban serius, segera panggil bantuan medis atau pihak yang berwenang. Sekarang kita mulai dari perlengkapan P3K. Untuk kegiatan luar ruangan, perlengkapan P3K harus disiapkan sebelum kegiatan itu dimulai. Jangan menunggu ada peserta yang cedera lalu mencari alat ataupun obat pengobatan. Perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain adalah plester, kastor steril, perban gulung, antiseptik, sarung tangan sekali pakai, perban elastis, kain segitiga, kompres dingin instan jika tersedia, hand sanitizer, tisu kantong sampah, peluit, ponsel, power bank, daftar kontak darurat, pulpen, dan juga logbook. Setiap alat memiliki fungsi, plester untuk luka kecil, kasar steril untuk menutup luka yang lebih luas, sarung tangan untuk menjaga kebersihan penolong, perban elastis untuk dukungan ringan pada cedera otot dan sendi, peluit untuk sinyal keselamatan, logbook untuk mencatat kejadian. Jadi, membawa P3K bukan hanya membawa kotaknya, kita harus memahami fungsi alat dan memastikan alat masih layak digunakan. Sekarang kita masuk pada teknik dasar menangani luka ringan. Luka ringan dapat berupa lecet, goresan kecil, ataupun luka karena gesekan sepatu. Langkah pertama adalah memastikan lokasinya aman. Jangan langsung menyentuh luka jika area sekitar masih berbahaya. Langkah kedua, tenangkan korban. Gunakan kalimat sederhana seperti tenang, kita bantu dulu. Langkah ketiga, jaga kebersihan. Gunakan sarung tangan jika tersedia. Jangan menyentuh luka dengan tangan yang kotor. Langkah keempat, lihat jenis luka. Jika luka hanya lecet ringan, bersihkan sesuai dengan perlengkapan yang tersedia. Jangan menggosok terlalu keras. Langkah kelima, tutup lukanya dengan plester atau kain kasar steril. Langkah keenam, pantau kondisi korban dan catat kejadian dalam logbook. Yang harusnya dihindari adalah meniup luka, mengoleskan bahan yang tidak jelas, menggunakan daun atau tanah, memberi obat sembarangan, atau mempermalukan korban. Cedera otot dan sendi juga sering terjadi dalam aktivitas luar ruangan. Contohnya keselio ringan, memar, ataupun kena otot. Jika peserta mengalami keselio ringan, jangan paksa ia melanjutkan kegiatan. Hentikan aktivitas, bawa ke tempat yang aman, istirahatkan bagian yang cedera, dan kurangi gerakan yang berlebihan. Jika tersedia, gunakan kompres dingin sesuai dengan petunjuk alat. Jika menggunakan perban elastis, balut secara ringan, jangan terlalu kencang. Jika peserta mengalami nyeri yang sangat berat, bengkak besar, bentuk sendi tidak normal, ataupun tidak mampu menapak, maka segera rujuk kepada tenaga kesehatan. Untuk kram otot, hentikan aktivitas. Bantu peserta beristirahat, atur napasnya, berikan minuman jika dia sadar dan mampu untuk minum, serta lakukan peregangan ringan jika tidak menambah nyeri. Dalam kegiatan luar ruangan, panas dan dehidrasi perlu diwaspadai. Tanda awal dapat berupa haus berlebihan, pusing, lemas, sakit kepala, banyak berkeringat, kram, wajah tampak lelah, dan sulit berkonsentrasi. Jika peserta mengalami gejala tersebut, hentikan aktivitas. Pindahkan peserta ke tempat yang teduh atau sejuk. Minta peserta duduk atau beristirahat dengan posisi yang nyaman. Jika peserta sadar penuh dan mampu menelan, berikan minum sedikit demi sedikit. Jangan memaksanya minum terlalu banyak sekaligus. Bantu pendinginan tubuh dengan kipas, kain basah, ataupun istirahat di tempat yang memiliki sirkulasi udara lebih baik. Jika peserta tampak bingung, muntah berulang-ulang,
tidak mampu minum, pingsan, sulit bernapas, ataupun kondisinya memburuk, segera panggil bantuan medis. Jika ada peserta yang pingsan, langkah pertama adalah amankan lokasi. Jangan biarkan peserta lain mengerumuni korban. Segera panggil pendamping ataupun orang yang bertanggung jawab. Periksa respon korban sesuai kemampuan dan jangan melakukan tindakan di luar pelatihan. Hal penting yang harus diingatkan, korban yang tidak sadar tidak boleh diberi minum. Memberi minum pada korban yang tidak sadar dapat membuat tersedak. Jangan mengguncang tubuh korban secara kasar. Jangan menampar wajah. Jangan memaksa korban berdiri terlalu cepat. Jika korban sadar kembali, ia tetap harus beristirahat dan dipantau. Jangan langsung melanjutkan kegiatan. Agar pembelajaran lebih bermakna, maka kita perlu membuat simulasi pos pertolongan pertama. Pos ini berfungsi sebagai pusat keselamatan kegiatan. Di pos ini tersedia kotak P3K, logbook, daftar kontak darurat, air minum cadangan, alat komunikasi, dan juga fluid. Pos pertolongan pertama tidak harus besar, yang penting mudah dijangkau, diketahui seluruh peserta, dan memiliki penanggung jawab. Sebelum kegiatan dimulai, peserta harus diberitahu di mana letak pos, siapa petugasnya, bagaimana cara melapor, dan kapan harus meminta bantuan. Dalam simulasi pertolongan pertama, kita dapat membagi beberapa peran. Penolong utama bertugas menilai keamanan lokasi, menenangkan korban, mengecek keluhan, dan memberikan bantuan awal sesuai dengan skenario. Pencatat logbook bertugas untuk mencatat waktu, lokasi, keluhan, tindakan, alat yang digunakan, dan keputusan lanjutan. Pengatur kelompok bertugas menjauhkan peserta lain agar tidak mengurungkan korban. Korban skenario berperan sebagai peserta yang mengalami cedera ringan. Pengaman bertugas melihat apakah prosedur berjalan dengan aman, berkomunikasi jelas, dan tindakan sesuai dengan batas kemampuan. Dengan pembagian peran seperti ini, mahasiswa belajar bahwa pertolongan pertama memerlukan kerjasama. Sekarang kita contohkan satu skenario sederhana. Misalnya, seorang peserta mengalami kram otot saat kejadian jelajah alam. Langkah pertama, kelompok menghentikan aktivitas. Kedua, peserta dibawa ke tempat yang aman. Ketiga, penolong menenangkan korban dan menanyakan keluhan. Keempat, peserta diberikan waktu istirahat. Jika sadar dan mampu minum, peserta dapat minum secara bertahap. Kelima, kejadian dicatat dalam logbook. Jika keluhan tidak membaik, peserta tampak lemah, pusing, ataupun mengalami gejala berat, maka kegiatan dihentikan dan peserta dirujuk. Setelah simulasi selesai, kegiatan harus ditutup dengan refleksi. Pertanyaan refleksi dapat berupa: apakah lokasinya aman? Apakah alat P3K tersedia? Apakah komunikasinya jelas? Apakah korban ditenangkan dengan baik? Apakah peserta lainnya tertib? Apakah logbooknya terisi? Apa yang perlu diperbaiki? Refleksi ini membantu mahasiswa memahami bahwa pertolongan pertama bukan hanya soal tindakan teknis, tetapi juga soal kepedulian, ketenangan, etika, kerjasama, serta tanggung jawab. Saudara mahasiswa, dari kegiatan belajar 2 ini kita memahami bahwa teknik dasar pertolongan pertama harus dilakukan secara aman, bersih, tenang, dan sesuai dengan kemampuan. Kita perlu menyiapkan perlengkapan P3K, memahami cara menangani luka ringan, mengenali cedera otot dan sendi, merespon gejala panas dan dehidrasi, serta melakukan simulasi pos pertolongan pertama. Dalam setiap kegiatan, jangan lupa mencatat kejadian dalam logbook dan melakukan refleksi. Ingat, pertolongan pertama dalam pendidikan jasmani bukan tindakan medis lengkap, tetapi bantuan awal yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, mencegah kondisi memburuk, dan menghubungkan korban dengan bantuan yang lebih tepat. Dengan pemahaman ini, calon guru pendidikan jasmani dapat merancang aktivitas luar ruangan yang lebih aman, manusiawi, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.